Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriatus Yamah, NIM 2019-11473. Di sini saya sebagai moderator perwakilan dari kelompok 7. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang bertema tentang lampu hias dari botol sebagai nilai keindahan dan kreativitas dengan pemanfaatan limbah botol. Yang beranggotakan yang pertama Zulfa Latifatus Solihah NIM 2019-11060, yang kedua Eva Rizkiani NIM 2019-11299, yang ketiga Iqbal Rizky Gumelar NIM 2019-11345, yang keempat Nuriatus Yamah NIM 2019-11473, yang terakhir Muhammad Abib Hilmi NIM 2019-11672. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Zulfa Latifatus Solihah, NIM 2019-11060. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek pasar. Aspek pasar. 1. Aspek pasar. A. Pasar saat ini. Permintaan konsumen terhadap produk ini bisa dibilang meningkat karena konsumen ingin tahu seberapa kreatif dan uniknya produk ini jika sudah jadi untuk dijual. Selain itu, produk ini juga memiliki desain yang unik guna untuk menarik perhatian konsumen. Pasar yang akan datang. Usaha ini sendiri dibuat dengan menggunakan tenaga manusia yang dimana kita mengharuskan untuk mencari botol sebanyak mungkin, juga menyiapkan alat dan bahan lain untuk membuat lampu hias ini lebih menarik di mata konsumen dan banyak diminati. C. Estimasi pasar. Dalam estimasi pasar kami memperkirakan jumlah uang yang akan masuk ke bisnis dari konsumen yang membeli lampu hias. 1. Jumlah konsumen kita perkirakan 250 orang. 2. Pendapatan rata-rata konsumen kita yaitu 3 juta rupiah. 3. Jumlah pesaing kita perkirakan ada 5 pesaing. 4. Besar pendapatan yang dialokasi untuk berbelanja 70%. 70% dikali 3 juta rupiah sama dengan 2.100.000 rupiah. 5. Kemungkinan berbelanja 55%. 55% dikali tadi 2.100.000 sama dengan 1.155.000. 6. Potensi pasar 1.155.000 dikali 250 sama dengan 288.750.000. Potensi penerimaan 288.750.000 per 5 sama dengan 57.750.000 rupiah. Yang kedua, aspek pemasaran. A. Segmentasi, targeting, dan positioning. A. Segmentasi. Segmen dari usaha kerajinan tangan dari botol limbah adalah segmen menengah ke atas, khususnya orang dewasa maupun masyarakat sekitar kampus. B. Targeting. Target usaha ini sendiri kami menargetkan orang dewasa dan juga masyarakat sekitar kampus untuk menjual produk kami kepada mereka. C. Positioning. Untuk menciptakan nilai jual yang maksimal, kreativitas dan juga pendapatan konsumen terhadap produk ini, juga menciptakan seni keindahan pada produk. Yaitu strategi pemasaran. A. Price atau harga. Harga untuk produk ini sendiri bisa dibilang terjangkau atau maksimal, apalagi untuk remaja. Harga yang kita tawarkan sesuai dengan kantong pelajar dan harga jual yang kami berikan ke konsumen sesuai dengan harga pasar saing saat ini.
Harga jual produk ini dimulai dari 50.000 sampai dengan 200.000. Selain itu, untuk mendapatkan harga jual yang tinggi, penjual harus membuat produk dengan desain seunik dan semenarik mungkin. B. Place atau tempat. Usaha ini tidak memiliki tempat usaha yang tetap, asal tempatnya nyaman dan layak untuk digunakan sebagai pembuatan lampu hias. Walaupun usaha tidak memiliki tempat usaha yang menetap, akan tetapi usaha ini akan beroperasi di daerah Kudus sampai Pati, khususnya untuk mahasiswa-mahasiswa dan juga masyarakat sekitar kampus. Karena kami percaya jika produk usaha lampu hias ini banyak diminati masyarakat, khususnya anak remaja, yang digunakan sebagai lampu hias kamar, ruangan, dan lain sebagainya. C. Produk atau produk. Produk yang akan diproduksi adalah kerajinan tangan lampu hias dari botol. Meskipun bahan dan alat-alat yang digunakan untuk membuat produk ini mudah ditemukan, akan tetapi usaha mengharapkan jika produk ini dapat dipercaya oleh konsumen dan konsumen bisa menjadi pelanggan tetap. Bahan utama yang usaha kami butuhkan yaitu botol, saklar lampu, glitter sebagai penambah kesan menarik dan juga untuk menghasilkan hasil yang lebih unik. Sedangkan untuk alatnya sendiri yaitu gunting, lem, karter, dan lain-lain. Dengan adanya dibuatnya produk ini, diharapkan penjual bisa memuaskan selera konsumen terhadap desain produk yang kami buat. D. Promotion atau promosi. Promosi yang dilakukan oleh usaha ini yaitu melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Facebook. Nah, di zaman kekinian ini banyak orang, terutama anak muda, anak remaja yang menggunakan media sosial. Oleh karena itu, dengan adanya media sosial yang telah kami siapkan, maka konsumen akan dengan mudah menemukan usaha kami. Melihat desain seperti apa yang akan usaha kami buat, dan juga konsumen bisa memilih sendiri warna dan desain yang konsumen inginkan. Produk life cycle. Produk lampu hias dari botol bekas memang belum banyak dikenal oleh masyarakat. Kami berupaya mempromosikan semenarik mungkin agar bisa menarik minat para konsumen. Seiring berjalannya waktu, juga banyak model lampu hias yang modern. Untuk mengatasi hal itu, kami menciptakan berbagai variasi bentuk lampu hias dengan memanfaatkan limbah botol. 3. Aspek teknis. A. Lokasi. Dalam menjalankan bisnis lampu hias yang kami jalankan, kami mempertimbangkan pemilihan lokasi sebagai berikut. Yang pertama, memilih lokasi yang strategis sesuai dengan target konsumen. 2. Adanya fasilitas transportasi yang memadai dan mudah dijangkau. 3. Adanya sumber dana yang menunjang proses pelayanan jasa konsumen. 4. Tersedia lahan parkir yang luas. B. Luas produksi. Luas produksi perusahaan yang kami rancang standar dengan jumlah barang yang harus diproduksi agar laba maksimal sementara pengeluaran atau biaya dapat diminimalkan. Faktor yang menentukan luas produksi yaitu: pertama, tersedianya bahan dasar. Kedua, tersedianya kapasitas alat atau mesin. Ketiga, tersedianya tenaga kerja. Dan yang keempat, batasan permintaan. C. Layout. Tata letak layout merupakan suatu proses dalam menentukan bentuk dan penempatan fasilitas yang dapat menentukan efisiensi produksi atau operasi. Usaha lampu hias yang kami jalankan juga memperhatikan tata letak suatu layout agar bisnis yang kami jalankan sesuai dengan keinginan dan bisa mencapai target. Berikut gambar layout untuk usaha kami. Bisa dilihat.
Tempat untuk barang botol bekas, dibuat tempat pemilihan barang-barang setengah jadi, terus tempat pemotongan botol, terus tempat pembuatan botol untuk lampu hias, terus tempat untuk pemberian lampu dalam botol, terus tempat barang jadi, terus tempat untuk pengemasan. Selesai. Pekerjaan. Berikut struktur organisasi dari perusahaan kami. 1. Manajer, 2. Departemen keuangan, 3. Departemen produksi, 4. Departemen pembelian, 5. Departemen pemasaran. Deskripsi pekerjaan. 1. Manajer, yang diampu oleh Yulfa Latifatus Solihah, yang bertugas dalam mengontrol seluruh aktivitas perusahaan dan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak berkepentingan. 2. Departemen keuangan, yang diampu oleh Muhammad Abid Hilmi, yang bertugas untuk mengkoordinasi kegiatan keuangan perusahaan dan pengawasan serta pencatatan atas kegiatan keuangan. Selain itu, Departemen Keuangan juga merangkap tugas dari departemen lainnya. 3. Departemen Produksi, yang diampu oleh Iqbal Rizky Gumelar, yang bertugas mengkoordinasi, memberi pengawasan, dan pengarahan atas pelaksanaan kegiatan produksi, kualitas, dan pemeliharaan mesin serta alat-alat yang dibutuhkan dalam produksi. Departemen Pembelian. 4. Departemen Pembelian, yang diampu oleh Eva Fariskiani, yang bertugas dalam melakukan pembelian bahan baku untuk proses produksi dan juga mengurus persediaan untuk dijual. 5. Departemen Pemasaran, yang diampu oleh Nur Yadus Siyamah, yang bertugas dalam merencanakan pemasaran produk, menetapkan strategi pemasaran, mencari pembeli, mencari tahu tentang kondisi pesaing, dan berbagai masalah eksternal. Pokok aspek manajemen yang pertama, perencanaan. Suatu proses pengambilan keputusan berdasarkan fakta mengenai kegiatan yang harus dilaksanakan demi tercapainya tujuan yang diharapkan. Yang kedua, pengorganisasian. Memudahkan seorang manajer untuk mengatur pengawasan, karena dalam tahap pengorganisasian, tiap manajer akan dibagi sesuai dengan ketentuan atau keahlian dalam bidangnya. Yang ketiga, pelaksanaan. Suatu tindakan yang sudah disusun secara matang biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Yang keempat, pengendalian. Proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan agar pelaksanaan lampu hias dari botol ini sesuai dengan ketetapan dalam rencana yang telah kami lakukan. Yang kelima, evaluasi. Suatu kegiatan mengumpulkan informasi mengenai kinerja sesuatu, metode, manusia, peralatan, di mana informasi tersebut akan dipakai untuk menentukan alternatif terbaik dalam membuat keputusan lampu hias dari botol. 5. Aspek keuangan. A. Kebutuhan dana. Kebutuhan dana yang harus diambil oleh manajer keuangan. Kebutuhan dana yang digunakan untuk pembuatan lampu hias dari botol bisa dilihat dari layar PowerPoint. Biaya tetap FC penyusutan per bulan yaitu 49.800 per 12 bulan, sama dengan 4.150. Biaya tetap FC sama dengan biaya usaha ditambah penyusutan yaitu 6.100.000 ditambah 4.150 dengan jumlah 6.104.150 per bulan. Biaya tidak tetap FC. Biaya tidak tetap FC sama dengan A plus B sama dengan 468.000 ditambah 1 juta yaitu sama dengan 1.468. Biaya produksi
yaitu biaya tetap FC ditambah biaya tetap tidak tetap FC sama dengan 6.104.150 ditambah 1.468.000 dengan jumlah 7.572.150 per bulan. Metode penilaian investasi break even point. Break even point per unit sama dengan FC per P kurang VC, yaitu 6.104.150 per 166.576 dikurangi 151.40.33.000, yaitu 403.100. Jadi bisnis ini akan mencapai titik impas setelah menjual produk sebanyak 403 unit. Dalam sebulan bisnis ini dapat memproduksi 50 unit. Break even point-nya yaitu harga kali break even point per unit, yaitu 166.576 dikali 403.100 dengan jumlah 67.146.78. Jadi bisnis ini akan mencapai titik impas setelah menghasilkan laba sebesar 67.146.786. Untuk penelitian investasi yang digunakan dalam pembuatan lampu hias seri botol bisa dilihat dari layar PowerPoint. B. Sumber dana. Sumber dana yang digunakan dalam bisnis ini menggunakan modal sendiri. Karena anggota kami ada 5 orang, tiap orang mengeluarkan uang sebanyak 2 juta untuk memenuhi semua kebutuhan usaha kami. Rincian bisa dilihat dari layar PowerPoint. B. Jadwal kegiatan. Kegiatan dari perencanaan awal hingga penjualan bisa dilihat dari layar PowerPoint. Nama saya Muhammad Abid Hilmi, NIM 2019-11-672. Di sini saya akan melanjutkan. 6. Aspek lingkungan. A. Manfaat ekonomi, sosial, dan budaya. Ekonomi. 1. Meningkatnya jumlah konsumen. 2. Harga barang usaha produk semakin tinggi. 3. Munculnya pesaing pasar yang sama dengan usaha produk. Sosial. 1. Memiliki desain produk yang unik dan menarik minat konsumen. 2. Memperhatikan serta mengetahui seperti apa selera konsumen dan desain seperti apa yang mereka inginkan. Budaya. 1. Semakin maju dan berkembangnya zaman, maka teknologi yang digunakan untuk produk juga semakin banyak ditemukan di zaman kekinian ini. 2. Hasil produk dan jasa akan usaha juga patut untuk diperhatikan apakah layak dijual ke konsumen atau tidak. 3. Setiap desain yang produk usaha kami buat memiliki bentuk desain yang berbeda-beda. 4. Usaha produk juga perlu diperhatikan apakah bisa bertahan hingga jangka waktu yang panjang. B. Penanganan limbah. Limbah botol yang kami gunakan berasal dari limbah botol bekas atau botol yang sudah tidak dipakai. Kemudian botol diolah dalam bentuk desain yang berbeda. Penanganan limbah ini guna untuk mengurangi adanya pencemaran pada limbah botol. Limbah botol yang cacat atau rusak kami gunakan untuk membuat barang seperti mobil-mobilan, mainan anak, celengan, vas bunga, dan lain-lain sebagainya. Agar barang yang kami buat ini mempunyai nilai yang tinggi, untuk sisa dari potongan botol tersebut kami bakar di tempat khusus agar tidak menyebabkan pencemaran lingkungan. 7. Aspek yuridis. A. Bentuk perusahaan. Dalam bentuk perusahaan ini, bisnis lampu hias dari botol yang kami jalankan memanfaatkan limbah botol guna untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Dengan memanfaatkan limbah botol mampu menciptakan seni kreativitas dan keterampilan nilai jual untuk menarik perhatian para konsumen.
Kami mengusung sebuah produk dengan desain yang unik dan berbeda-beda yang terbuat dari botol dan memiliki keestetikan tersendiri sehingga dapat dilirik atau diminati oleh banyak konsumen. Ini lampiran contoh produk yang kami buat, lampu hias dari limbah botol. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.